Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa ba'du. Bapak dan Ibu sekalian, para hadirin hadirat yang berbahagia, para jamaah salat tarawih, sebelumnya kita melaksanakan salat isya tadi. Alhamdulillah wa syukur alhamdulillah, malam ini kita berada pada fase terakhir, sepertiga terakhir dari waktu Ramadan, bulan yang pada awalnya terasa berat. Kita pada awal puasa melaksanakan puasa hari-hari pertama, namun dengan segala ketawakalan kita, segala kekuatan kita munajat kepada Allah, perjalanan itu sudah kita lewati, sampailah kita pada sepertiga terakhir. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada surat Al-Baqarah tentang ayat-ayat puasa ini, Allah menyampaikan satu informasi kepada kita bahwa syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan adalah unzila fihil Quran. Saat diturunkannya wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan sampai ayat kelima. Hari-hari ini banyak materi tentang Al-Quran karena berkaitan dengan nuzul Al-Quran tanggal 17 Ramadan. Al-Quran sebagai satu wahyu Allah, kitab suci diturunkan kepada baginda Nabi sesuai dengan yang disebutkan dalam definisi Al-Quran. Munazzalun, diturunkan ya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan malaikat Jibril ya. Kalau kitab-kitab sebelumnya yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum baginda Nabi itu adalah risalah tauhid, mengajak kepada keesaan, mengajak kepada keyakinan Allah yang satu. Demikian juga ciri pertama daripada Al-Quran ketika berada di masa Nabi sebelum hijrah, ketika berada di Mekah selama 13 tahun, dari baginda Nabi berusia 40 tahun, lalu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, lalu menjalankan dakwah dengan berbagai metode pendekatan selama 13 tahun dengan kesabaran yang luar biasa. Ciri-ciri keagamaan Islam masa Mekah adalah ciri-ciri keesaan. Maka banyak kita lihat ayat-ayat yang turun di kota Mekah atau yang selanjutnya disebut Makkiyah, ciri utamanya adalah tentang ketauhidan. Jadi dapat kita lihat bahwa apa yang dipesankan oleh Nabi pertama, Nabi Adam, sampai dipesankan oleh Nabi terakhir, Nabi besar Muhammad SAW, isinya adalah kita diajak untuk tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada masa Madinah, usia Nabi 53 sampai 63 tahun, muncullah ciri-ciri yang lain, yaitu ciri muamalah, ya, ciri hukum diantaranya. Kewajiban puasa Ramadan yang diwajibkan pada tahun kedua Hijriah ini baru diwajibkan setelah Nabi dan para sahabat bermukim atau hijrah di Madinah. Jadi perlu tahapan-tahapan ketika satu aturan itu akan dilakukan. Tidak ujuk-ujuk. Nah, tidak apa ujuk-ujuk gitu ya. Tidak tiba-tiba, tapi melalui berbagai hal. Maka dalam pendekatan hukum misalnya atau ilmu hukum, kita melihat bahwa di situ ada historis hukum, ada historisnya, ada normatifnya, ada filosofisnya, ada hikmahnya. Puasa yang kita laksanakan dan sekaligus juga zakat pada bulan ini, di dalamnya banyak sekali bisa kita gali filosofis dan hikmahnya. Puasa misalnya mengajak kita untuk melakukan renungan betapa kita ini perlu ta'awun, ya, perlu muawanah, perlu tepo seliro, merasakan begini rasanya lapar. Ya.
Kita dari pagi sampai sore, sampai maghrib diuji untuk tidak makan dan tidak minum dan hal-hal yang membatalkan lainnya. Ketika tengah hari kita merasakan lapar luar biasa, ya, lapar luar biasa, disitulah kita bisa melakukan introspeksi. Inilah yang dihadapi sehari-hari oleh mereka yang kurang beruntung. Ya, kadang-kadang makan pagi, sore tidak. Ya, kadang-kadang seharian tidak makan. Nah, demikian tertanam rasa toleran, rasa care antar sesama. Hadirin para jamaah rahimakumullah, Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan ini hudal linnas, sebagai atau berfungsi menjadi petunjuk bagi umat manusia. Di sini kata yang dipakai adalah annas. Sementara kalau kita lihat di ayat lain, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bisa kita lihat sebagai satu kesimpulan, Al-Quran sebagai rahmat lil alamin tidak hanya memberikan pencerahan bagi umat Islam, umat muttaqin, tapi kemanfaatannya dapat dirasakan secara universal oleh umat sesama di dunia ini. Nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, misalnya nilai tentang tolong-menolong tadi, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, itu menjadi nilai universal. Semua konsep-konsep tentang kepedulian akan mengakui bahwa demikian tinggi, ya, tinggi norma yang diusung oleh konsep ajaran agama Islam. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas, pembeda. Al-Furqan ini salah satu nama lain daripada Al-Quran. Jadi ada beberapa nama Al-Quran yang disebutkan sendiri oleh Allah dalam Al-Quran. Ada disebut di situ az-zikr. Az-zikr itu adalah sebagai pengingat. Ala bidzikrillah tatmainul qulub, di antaranya, ya. Kalau kita zikir kepada Allah, tatmainul qulub, maka hati akan menjadi tenang. Ulama menyebut bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Quran. Jadikan Quran sebagai sahabat kita. Karena nanti di sana, di alam barzah, akan menjadi rafiq kita yang akan memberikan kesaksian kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat yang bertanya kepada kita, inilah hambamu yang ketika di dunia itu selalu membaca Al-Quran, menghayati apa-apa yang dalam kandungan mana Al-Quran, sekaligus mempraktekkan amaliyah. Nah, ini yang paling berat, mengamalkan nilai dan prinsip-prinsip Islami atau Qurani di dalam kehidupan nyata. Maka kalau kita bisa berikan semacam satu kesimpulan, sikap kita terhadap Al-Quran adalah yang pertama, kita ini semua fardu ain. Kata orang Betawi menyebutkan kudu, wajib kita ini bisa baca Quran. Karena baca Quran itu menjadi prasyarat utama kita sahnya sholat. Baca Quran, baca Fatihah, itu baca Quran. Ya, kalau kita baca Fatihah saja tidak bisa, maka sholat kita diragukan. Karena Fatihah menjadi rukun daripada sholat. Banyak pembelajaran tentang bagaimana kita bisa baca Quran dengan baik dan benar. Ada berbagai metode yang bisa kita dapatkan. Lalu sikap yang kedua adalah kita memahami artinya. Kita banyak dibantu oleh berbagai pendekatan-pendekatan, ya. Bisa dengan terjemah, bisa dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, dengan Al-Quran kita mencoba untuk menghafalkan. One day, one ayat, ya. One day, one surat, misalnya surat yang pendek-pendek. Ya, kita lakukan semacam suatu langkah-langkah untuk kita bisa menghafal Quran. Saya mau udah tua, tidak ada tua untuk belajar, begitu ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah kita mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Di antaranya adalah nilai-nilai akhlakul karimah. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan di malam-malam terakhir ini kita semakin istiqomah, semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah, manfaatkan peluang sebaik-baiknya, karena kita bisa saja ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir kita dapatkan.
Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.